Pertama-tama, izinkan saya membacakan peraturan sekilas. Tolong kamera, video, dan audio dimatikan selama daurah berlangsung. Sambil menunggu Ustadz Abid masuk, teman-teman yang sudah ada kitabnya boleh dibuka, ataupun yang ada di handphone. Kitab yang digunakan adalah matan Manzumah Muqaddimah yang warna kuning. Teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung chat saja di kolom pertanyaan, dan di akhir penjelasan akan dijawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya, Bang Zidan? Waalaikumsalam. Suaranya jelas nggak? Jelas, Ustadz. Dibuka dulu, tolong. Silakan. Bang Zidan, mau dibuka dulu atau langsung saya yang ngomong? Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suara saya jelas nggak? Nggak keresek ya? Agak keresek, Ustadz. Tes. Jelas? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Qala Allah Ta'ala fi suratul Isra, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية أخرى أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan dan dukung kepada teman-teman sekalian. Suaranya nggak jelas lagi. Mungkin saya buka ini aja, kita pakai earphone kali ya. Nah, udah jelas, Ustadz. Udah jelas. Ya, berarti earphone saya bermasalah. Ya, sudah saya ulangi ya. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan dan marhaban bikum kepada segenap peserta daurah Pesan Bisa antar semester yang disingkat DARS. Yang ini adalah agenda rutin ya dari pesantren Bisa di Depok, tepatnya daerah Kusan dekat Universitas Indonesia, dan juga yang dibantu oleh Forum Kajian Islam, dan juga khususnya kepada tulab dan tholibat Pesan Bisa. Insyaallah sudah lama kita tidak bertemu, kawan-kawan sekalian, kawan-kawan jemaat, kawan-kawan musyrif. Semoga kita semua dijaga dalam kesehatan, dijaga dalam keamanan ya, dan juga semuanya tentunya para peserta dari kalangan umum, sehingga normalnya kalau digabung pesertanya itu sekitar 50 ya,
20 orang, karena kuota umum itu per daurah ya jazariyah atau mukbah itu 30, 15 ikhwan, 15 akhwat. Tapi ditambah dengan tulab atau obat bisa semua angkatan. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang al-muqaddimah al-jazariyah bima yajibu ala qaridihi an ya'lam. Yang dimana ini adalah yang ini adalah matan. Apa itu matan? Matan itu artinya kandungan, atau bahasa kita apa ya? Itu ya kandungan ya. Nah, sebenarnya kandungan atau suatu karya yang berisikan ilmu syar'i, ilmu syar'i. Ya, matan. Dan matan ini adalah matan dalam ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid. Tahun lalu, alhamdulillah, saya dengan kesempatan juga telah mengadakan daurah yang serupa, yaitu perpaduan ilmu tajwid dan ilmu mustalah hadis. Itu Tuhfatul Atfal dan juga Baiquniyah. Nah, ini sebenarnya adalah kelanjutan yang kami lakukan agar semua ilmu-ilmu alat ini masuk ke ilmu alat ya. Jadi selama ini kalau kita ngaji ilmu syar'i, kadang-kadang ngajinya itu ngaji tematik saja. Sekarang umat Islam itu mesti dibina, mesti dibangun. Belajar ilmu agama itu, apapun ilmunya, itu mesti dari fondasi yang benar. Baru kita bangun rumah. Kalau tidak membangun dari fondasinya awal, dan fondasinya tidak kuat, maka juga tidak kuat bangunannya. Sehingga kita jangan sampai menjadi muslim minimalis. Yang penting saya udah ngaji, tapi ngajinya dalam artian tadarruj itu apa? Bertingkat, bertahap. Nah, setiap ilmu dalam ilmu syar'i itu ada tingkatannya, ada tahapannya. Dari yang tingkat dasar, tingkat menengah sampai tingkat tinggi. Di dalam ilmu tajwid, yang tingkat dasar itu ada dua. Perlu diketahui oleh para tulab ilmu tajwid itu adalah Tuhfatul Atfal dan Jazariyah. Sebagian kalangan kita sudah mengenalnya, sebagian lagi belum. Ya. Makanya di sini kita membumikan belajar tadarruj bertahap. Di ilmu hadis misalnya kemarin ada Baiquniyah dan Nukhbatul Fikar. Ini semua sama-sama adalah tingkat dasar. Dan tentunya untuk mempelajari suatu ilmu dalam agama Islam itu kita perlu modal bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Karena kalau kita belajar agama dengan menggunakan terjemahan saja, maka hasilnya juga tidak maksimal. Nah, di sini saya makanya memberikan kepada kawan-kawan sekalian, peserta daurah, sumbernya itu berbahasa Arab semua. Lalu mungkin ada yang bertanya, saya tidak bisa bahasa Arab bagaimana? Ya, tidak masalah. Berarti kan ada kesempatan lain kita belajar bahasa Arab. Dan kalau belum paham, saya juga sampaikan dalam bahasa Indonesia. Ya, tidak mungkin saya menggunakan full bahasa Arab. Ya. Jadi ini sebagai salah satu cara kita belajar benar. Belajar agama itu langsung dari sumbernya, sumber aslinya, para ulama yang berbahasa Arab, bukan terjemahan. Baik, itu sedikit mengangkat dari saya. Nah, hari ini kita muqaddimah. Kenapa muqaddimahnya panjang? Muqaddimahnya panjang dan penuh faidah yang tidak akan mungkin saya lewatkan. Bisa mencakup dari pembahasan sejarah, dari pembahasan takofah, dan sebagainya. Nah, sekarang saya sebelum masuk ke muqaddimah al-Jazariyah ini, mungkin boleh dibuka aja, Bang Zidan atau siapa yang moderator. Dibuka saja. Ya, dibuka, Ustaz. Bab muqaddimahnya langsung dibuka aja. Biar disiapkan. Jadi ikhwah sekalian atau dan akhwat sekalian yang punya cetak, disiapkan cetaknya. Dan bisa coret-coret di situ ya. Tradisi para ulama itu bahwa belajar, bukunya itu apa? Bukunya itu penuh dengan tulisan. Jadi nggak usah sayang-sayang ya. Apalagi mungkin ada yang beli kitab. Jangan sayang-sayang, jangan dipisah. Ya, kalau bisa bagi yang belum bisa bahasa Arab,
Ini bagi nazam. Ini berarti kan nazam. Makanya untuk nazam itu puisi. Ya, puisi Arab ini mempunyai kaidah-kaidah tersendiri sehingga nanti penerjemahannya itu tidak full sesuai dengan bahasanya ya. Mereka tidak tafsir. Seperti itu. Terus itu bukan mukadimah masukkan nazam yang qulu raji'at bi rabbin samih. Itu mesti pengantar dari penerbit. Bagian bawah terus ya bagian yang qulu raji'at bi rabbin samih. Sebelum saya menyampaikan ke bab mukadimah ini, saya akan memberikan suatu hal yang penting yang dimana para ahli ilmu, setiap ilmu syar'i menyampaikan hal ini, yaitu apa? Mabadi asyraf. Mabadi asyraf. Mabadi itu artinya permulaan. Asyraf 10 atau 10 pokok bahasan. 10 pokok bahasan. Mungkin bagi peserta ya yang pernah ikut sama saya kayak Pak Faisal, Pengaldi ya, dan beberapa peserta yang mengikuti Al-Fal pernah saya sampaikan ini. Tapi nggak masalah, saya ulang lagi karena sebagian mungkin juga belum ada yang tahu hal ini. Mabadi asyraf, silakan catat. Mabadi asyraf, 10 hal pokok yang membahas tentang gambaran umum ilmu itu. Apa ilmu itu? Apa sih tajwid? Kita bahas ilmu tajwid. Tajwid itu apa sih? Dibahas dari mabadi asyraf. Mabadi asyraf itu adalah istilah ya, yang dipakai oleh para ilmuwan Islam yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sabban Al-Misri. Syekh Muhammad bin Ali As-Sabban Al-Misri. Muhammad bin Ali As-Sabban Al-Misri. Beliau pengarang Hasyiah ala Syarhil Ashmuni ala Syari Al-Alfiyyah bin Malik. Dan adalah salah satu syarah kitab Al-Alfiyyah bin Malik, kitab nahwu ya, terkenal. Kita juga kitab nahwu, kitab menengah, kitab tinggi banget. Beliau membuat suatu kaidah namanya Mabadi Asyraf, 10 hal pokok tentang ilmu tajwid melalui nazamnya. Nazamnya begini bunyinya. Inna mabadi'a kulli fannin asyrata al-haddu wal mawdu'u thumma thamaratu wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu wal istindadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Insyaallah saya akan share. Soalnya saya bisa di grup dulu. Inna mabadi'a kulli fannin asyrata. Inna mabadi'a kulli fannin asyrata. Sesungguhnya setiap ilmu itu punya 10 hal pokok bahasan yang penting yang wajib diketahui para penuntut ilmunya terhadap hal-hal tersebut. Sesungguhnya setiap ilmu itu mempunyai 10 pokok bahasan. Inna mabadi'a kulli fannin asyraf. Al-haddu wal mawdu'u Al-haddu wal mawdu'u thamara. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamara. Yang pertama al-hadd. Al-hadd itu artinya definisi baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua al-mawdu'. Mawdu' itu bukan mawdu' palsu ya dalam hadis, bukan. Mawdu' itu artinya pokok bahasa. Apa yang dibahas dalam ilmu ini? Ngapain sih kita belajar tajwid? Emang apa yang dibahas? Nah, makanya dibahas. Yang ketiga as-samrah. As-samrah itu hasil. Samrah itu dalam bahasa berarti buah. Ya, tapi dalam makna lain artinya hasil. Apa hasil yang kita capai ketika kita belajar tajwid? Apa fungsinya antum semua nih? Ada antum semua ini ikut Jazari belajar tajwid, ikut Tokbah itu belajarnya. Hadis itu apa buahnya? Hasilnya apa? Itu apa? Ya, jadi pertama al-haddu, definisi. Yang kedua adalah al-mawdu'u, pokok bahasan. Yang ketiga adalah as-samrah, itu adalah hasil dari mempelajari ilmu tersebut. Selanjutnya, wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Pertama nisbah. Yang pertama berarti keempat ya, Pak. Keempat adalah nisbah. Nisbah itu apa? Nilai. Nisbah itu nisbat ya dalam bahasa Indonesia juga bahasa Indonesia, tapi makna yang lebih tepat nisbah itu adalah nilai.
Nilai ilmu itu apa? Penting nggak sih belajar tajwid? Apa cukup baca Iqra aja, belajar Iqra cukup belajar itu? Ya, ada kedudukan ilmu tajwid sendiri. Nisbah nilainya itu apa? Yang kelima adalah fadluhu, al-fadl. Fadl tadi keutamaan. Apa keutamaan belajar tajwid? Ya, apa keutamaan? Yang selanjutnya al-wadhi'. Al-wadhi' yaitu adalah letak, pencetus. Ilmu tajwid siapa yang mencetuskan? Ya. Oh, tiba-tiba kita bisa mengenal ada Al-Jazariyah, tiba-tiba seperti ini muncul. Tiba-tiba dia ada Tuhfatul Atfal, ya. Tiba-tiba ada ilmu lain, ya. Karya-karya yang model itu kok bisa tiba-tiba ada? Kan nggak mungkin kalau nggak ada kotak. Ya. Selanjutnya, al-ismu. Al-ismu wal-istimdadu hukmu syari'. Lalu yang selanjutnya ketujuh adalah al-ismu. Nama ilmu itu apa? Nama ilmu itu apa? Apakah namanya cuma tajwid atau dari bahasa lain atau dari kata lain? Ya. Selanjutnya al-istimdad. Istimdad itu apa nih? Saya agak cepat ya. Al-istimdad. Al-istimdad adalah dasar pengambilan ilmu. Apa dasarnya pengambilan ilmu tersebut? Dari mana tajwid itu diambil? Ya, dasar. Al-istimdad. Al-ismu wal-istimdad wa hukmu syari'. Hukum syari' itu adalah hukum mempelajarinya. Hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Dan terakhir masail. Masailun wal ba'du bil ba'd tafa wa man dara jami'a hadza syarfa. Masail itu adalah materi yang dibahas apa sih itu? Apa yang materi yang dibahas dalam itu? Baik. Nah, itu adalah 10 pokok bahasan yang mesti kita ketahui. Dan ini berkaitan untuk semua ilmu ya. Allah tadi Ustaz Fatan menyampaikan nggak di dalam ilmu hadis? Seharusnya disampaikan. Ketika membahas suatu ilmu, ya, itu disampaikan mabadi asyra, tradisi para ulama. Bahas fikih misalnya. Itu mesti disampaikan mabadi asyra ini. Belajar hadis itu sudah disampaikan. Belajar yang lain itu juga sama ya. Nggak tahu ya. Kalau nggak disampaikan nggak masalah. Bukan kewajiban juga, tapi tradisi para ulama. Apa namanya saya sampaikan mabadi asyra. Pertama al-had. Ya, tadi kan udah ada 10 macam ya. Sekarang saya rinci al-had. Apa pengertian atau apa definisi dari ilmu tajwid itu al-had? At-tajwid lughatan secara bahasa adalah jawwada yujawwidu tajwidan. Jawwada yujawwidu tajwidan memperbagus. Au hasana yuhsin tahsinan, memperindah. Sama memperbagus, memperindah secara bahasa. Tapi secara istilah at-tajwid huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu mustahaqqahu. Saya ulang lagi. At-tajwid huwa ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf. Huruf apa? Huruf hijaiyah. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi, dari makhrajnya. Kita akan rinci bahas makhraj, sifat, dan ini soalnya nanti akan bergilir ya praktek untuk huruf-hurufnya. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Apa itu makhraj? Kita pembahasan bab selanjutnya. Ma'a i'ta'ihi, dengan memberikan, ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, memberikan hak dan mustahak. Apa itu hak dan mustahak? Hak itu adalah pembahasan putar masalah makhraj, sifat, hukum-hukum tajwid seperti idgham, idhar, mad, dan seterusnya. Mustahak itu adalah pengaplikasian dari hak tersebut. Ketika misalnya suatu huruf keluar di tengah tenggorokan, aqsala di wastul halqi, kayak ain a, maka mustahaknya dia mesti keluar dari tempat tersebut. Jangan sampai ain keluar di pangkal tenggorokan jadi a, jadi hamzah misalnya. Nah, ini namanya mustahak. Aplikasi dari hak dan mustahak. Hak huruf ini tadi, makhraj huruf dan tadi. Nah, itu pengertian singkatnya. Jadi apa tadi? Tajwid secara istilah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu mustahak. Baik. Kelas had, Mas. Yang kedua adalah al-mawdu', pokok bahasan. Apa yang dibahas dalam ilmu tajwid ya?
Yang dibahas adalah al-kalimatul Qur'aniyah. Al-kalimatul Qur'aniyah. Al-kalimatul Qur'aniyah. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah kata. Kalimat dalam bahasa Arab adalah jumlah. Kalau tulab pesan bisa pasti bosan dengar ini kalau saya sampaikan masalahnya. Jadi jangan sampai kita menjadikan kalimat, kalau saya bilang kalimatul Qur'aniyah, kalimat itu bukan maksudnya kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat kata. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Arab adalah jumlah. Makanya kita kalau dalam belajar nahwu ada jumlah ismi, jumlah fi'liyah. Nah, ini kita bahas apa? Kita bahas bukan kalimat, tapi kita bukan bahas kalimat dalam persepsi bahasa kita, tapi kita bahas kalimat dalam persepsi bahasa Arab. Misalnya bahasa Arab itu kata. Al-mawdu' yaitu membahas an al-kalimatil Qur'aniyah, kata-kata dalam Al-Quran. Setiap huruf-huruf dalam Al-Quran itu membahas ilmunya ilmu tajwid. Baik itu dari hak dan mustahak. Tadi sudah saya sampaikan kan kata mustahak. Yang ketiga, samratuhu, buah. Apa hasilnya? Ente belajar tajwid buat apaan? Ya buat apaan belajar tajwid ya? Memang penting belajar tajwid, penting. Ya. Tapi apa buahnya? Hasilnya apa? Saunul lisan 'anil khata'. Saunul lisan 'anil khata' wal maili 'anis shawab. Saunul lisan 'anil khata'i. Saunul lisan 'anil khata'i wal maili 'anis shawab. Menjaga lisan dari kesalahan. Dari kesalahan. Tadi mau sebagai aneh somak, mau sebagai aneh soak, cukup sampai saunul lisan 'anil khata'. Gitu. Saunul lisan 'anil khata' wal mail. Menjaga lidah atau menjaga mulut kita, mengucapkan indera kita dari kesalahan dalam baca kalimat Al-Qur'an ya. Itu ilmu tajwid membahasnya. Jangan sampai ketika kita membaca huruf ha menjadi ha, alhamdulillah. Jangan sampai ketika kita membaca huruf ain menjadi dengan hamzah, al-alamin atau al-alamin. Jangan sampai hukum-hukum yang seharusnya diterapkan, hukum gunnah, hukum idgham, hukum izhar, hukum mad, tafkhim, tarqiq dan seterusnya diabaikan. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitab yang suci, kitab yang memiliki mohon sendiri. Mohon maaf, kalau kita melihat agama lain, kitab suci lain, mereka nggak ada pembahasan tajwid dalam kitab suci mereka. Kenapa Al-Quran indah di sisi orang-orang non-muslim, tanda kutip kafir? Karena salah satunya apa? Karena dari segi bacaannya. Mereka nggak paham bahasa Arab kan? Walaupun mereka paham bahasa, alhamdulillah. Tapi kalau mereka nggak paham bahasa, dari lihat tatanan bahasanya, dari balaghah Quraniyah, dari surat kalimatnya, hatta dari bacanya. Dengar orang berqori membacanya, itulah istilah ilmu. Selanjutnya, mabadik yang keempat. Ini kan udah al-had, sudah al-mawdu', sudah al-amrah, sudah. Selanjutnya adalah al-nisbah. Al-nisbah itu nilainya bagaimana nilainya? Nilai tajwid itu apa? Dia ahadul ulumi syar'iyyah al-muta'alliqah bil Qur'anil Karim. Intinya apa? Ilmu tajwid ini ilmu yang mempunyai keterkaitan. Nilai dia itu adalah nilai ilmu yang mempunyai keterkaitan dengan Al-Qur'an. Nilai dia adalah ilmu yang mempunyai keterkaitan dengan Al-Qur'an. Dilanjut dengan selanjutnya, fadl. Keutamanya apa? Fadlnya apa? Ilmu tajwid itu min asyrafil ulum. Min asyrafil ulum wa a'laha manzilatan 'alal itlaq. Ilmu tajwid itu ilmu yang paling mulia dan paling tinggi dalam ilmu syar'i. Kenapa? Karena berhubungan langsung dengan kalamullah. Berhubungan dengan kalamullah. Dengan Al-Qur'an. Sesuatu yang berhubungan dengan kalamullah maka akan mulia. Seperti itu. Tapi ini sebenarnya tidak, pernyataan mutlak itu bukan mutlak beneran ya. Karena setiap ilmu, misalnya tentu tadi belajar hadis, mustalah hadis. Pasti kalau bahas mabadi asyrah versi ilmu hadis, mereka akan bilang ilmu hadis ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena berhubungan dengan kalamnya Rasulullah SAW. Belajar bahas fikih, kenapa dia mulia? Karena mau membahas hukum-hukum keseharian yang dibutuhkan umat. Nah, semua ilmu itu pasti punya akan mengklaim semuanya mulia. Ya, jadi gimana? Ya memang semuanya mulia.
tapi kemuliaannya beda-beda. Quran dia mulianya karena berhubungan dengan tajwid dia mulia karena berhubungan dengan Quran. Hadis karena berhubungan dengan kalam Rasulullah SAW. Seperti itu. Tajwid al-wadih. Al-wadih itu peletak. Peletak ilmu tajwid siapa? Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tentunya Rasulullah. Tentunya Rasulullah yang mana Rasulullah SAW berwahyu wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam, yang dimana wahyu itu pertama kali turun di gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Alaq 1-5. Yang dimana Jibril alaihissalam mendapat wahyu itu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu pasti. Nah, tapi zaman Rasul itu nggak pernah ngajarin sahabat ikhfa. Rasul itu nggak pernah ngajarin sahabat ikhfa. Rasul itu nggak pernah kalian ngajarin mukadimah Jazariyah, mana ada. Ibnu Jazari aja lahirnya tahun 300 Hijriah. Jadi tidak mungkin. Ya. Itu siapa yang mengatakan ilmu itu? Siapa kan ini bid'ah ya? Enggak, itu bid'ah bukan ya, enggak bid'ah. Ini adalah salah satu masalah mursalah. Artinya ilmu yang dibuat memang tujuan umat. Sudah ada, cuman memang dimodifikasi. Bukan masalah syariah. Jadi Rasulullah SAW. Nah, tapi dari hasil Rasulullah SAW ini para sahabat talaki itu apa? Talaki itu berjumpa dengan guru. Para sahabat talaki bacaan kepada Rasulullah SAW. Nah, dari sahabat ini turunlah bacaan Quran itu kepada generasi tabi'in. Tabi'in itu apa? Kalau saya di nubuah itu dibahas. Sahabat itu apa? Tabi'in itu apa? Kalau sahabat apa? Man laqiyan Nabi SAW wa mu'minan. Sahabat itu adalah yang bertemu dengan Nabi dan dia beriman wa ma ta'ala dzalik, dan mati di atas keislaman. Sementara kalau tabi'in itu adalah yang bertemu dengan sahabat, ya, dengan sahabat. Pada tabi'in, lalu kepada tabi'in terus sampai generasi kita. Sekarang kita kalau bisa baca Quran. Nah, ada rumusnya. Rumusnya itu adalah para ulama yang memfokuskan diri di dalam ilmu Al-Quran. Setidaknya ada 3 pendapat, atau ada beberapa pendapat karena banyak. Yang menyatakan pemberontak ilmu tajwid pertama adalah dikatakan adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil ini gurunya Sibawai. Gurunya Imam Sibawai. Tokoh spesial ilmu nahwu. Ada mengatakan, tapi ini pendapat lemah sekali. Tidak. Tapi ya kita hormati pendapat ulama kata Imam Khalil. Pendapat kedua yang lebih banyak, yang masyhur ya. Yang masyhur itu adalah mengatakan Imam Abu Umar Hafs bin Umar. Hafs Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Farahidi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang kedua adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz. Ini bukan khalifah ya, tidak. Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz Ad-Duri Al-Baghdadi. Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz Ad-Duri Al-Baghdadi. Ribet, panjang banget namanya, begitulah orang Arab. Kalau ribet namanya cukup antum ingat aja namanya Ad-Duri. Duri, namanya Duri. Duri ini bukan duri ikan, duri ini bukan ya. Duri ini nisbat dari Dur. Dur itu adalah nama tempat di daerah Baghdad, Irak sekarang. Dur. Dia orang Dur. Nah, dikatakan beliau adalah pakar ilmu tajwid. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang pertama mengumpulkan ilmu qiraat. Apalagi itu qiraat. Qiraat itu adalah variasi bacaan Quran. Variasi bacaan Al-Quran. Tajwid dan qiraat itu berbeda ya. Tajwid itu kita hanya membahas masalah makhraj, huruf, ya, sifat, hukum-hukum dan seterusnya. Sementara kalau qiraat itu udah masuk ke variasi bacaan. Kenapa ada yang baca wadduha? Kenapa ada yang membaca dengan buyut, dengan biyut, ya. Kenapa ada yang membaca dengan maliki yaumiddin dengan mim dengan pendek? Kenapa yang dibaca? Ada yang membaca dengan fatabayyanu dengan fatahabbatu. Itu adalah qiraat. Ya, itu qiraat. Nah, Imam Ad-Duri ini adalah orang pertama kali mengumpulkan seluruh qiraat. Qiraat pada zaman itu ada 50 qiraat yang semuanya mengklaim bersambung kepada Rasulullah SAW.
Nanti panjang lagi sebenarnya bahas ini, qiraat ini bukan sistem sendiri lah. Tapi intinya setelah itu dipangkas ya, dipangkas oleh Imam Ibnu Mujahid menjadi 7 qiraat. Makanya kita kenal dengan qiraat sabah. Qiraat sabah. 7 bacaan qiraat. Nah, bacaan kita kan riwayat Hafs. Hafs itu adalah murid dari Asim. Jadi Imam qiraat adalah Imam Asim. Jadi kalau kita baca, bacaan kita apa? Bacaan Hafs dan Asim. Nah, itu bacaan pokoknya. Makanya mazhab itu bukan hanya dalam fikih, tapi dalam qiraat juga termasuk. Nah, Imam Ad-Duri ini yang mengumpulkan qiraat kata. Nah, orang yang bahas qiraat pasti juga tuh bahas tajwid, nggak mungkin. Ya, gitu ya. Jadi makanya ulama mengatakan, oh berarti ini Ad-Duri ini pertama kali mengumpulkan tajwid. Kalau kedua mengatakan adalah Imam Abu Muzahim dan ha ya, dan ha. Jadi kita baca tajwid, ha bukan ha. Ya, ha bukan ha. Karena istilah besar kecil itu bid'ah. Ha besar kecil itu bid'ah, yang enggak ada istilah besar kecil. Gimana bedainnya? Ha sama ha. Ya, ucapin aja. Benar makanya ha di tengah tenggorokan bukan ha. Dan ha besar kecil ya. Ha cangkul, ha bulat. Tidak. Yang pakai ha tengah tenggorokan. Muzahim. Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqan. Al-Khaqan. Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqan. Al-Hambali. Panjang namanya. Ingat aja Al-Khaqan. Ingat aja namanya apa? Al-Khaqan. Al-Khaqan ini adalah orang yang pertama kali mengarang suatu karya atau matan. Matan yang kita bahas ini matan namanya matan Al-Khaqaniyah. Al-Khaqaniyah. Al-Khaqaniyah ya sedang namanya karena bagi Imam Al-Khaqani dia membuat matan tentang ilmu tajwid, tetapi tidak sedetail ini. Dia hanya membahas secara umum apa itu tajwid, terus bagaimana cara baca ini yang benar. Itu punya sedikit, hanya 60 bait, 50 atau 60 bait itu. Ya. Sementara kalau Al-Jazari ini kan 109 bait, lebih lengkap. Fathul Atfal 62 bait. Ya, seperti itu. Nah, beliau pertama kali itu yang membuat matan dalam tajwid. Pertama kali itu Imam Al-Khaqani. Al-Hambali, beliau mazhab Hambali. Selanjutnya, yang ketiga letak ilmu tajwid adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, Abu Aswad Ad-Du'ali. Ad-Du'ali ini dikenal juga sebagai tokoh nahwu ya, tapi juga dikenal sebagai tokoh tajwid. Tokoh tajwid. Allah alam. Ya itulah. Banyak pendapat teman nggak usah lah semua saya sampaikan. Yang penting aku tahu tajwid itu gimana. Tapi yang paling sering ditonjolkan para ulama itu 3 tokoh tadi ya. Ad-Duri, Al-Khaqani, dan juga Ad-Du'ali. Selebihnya itu ya bisa saja ya. Itu hanya perbedaannya. Seperti itu wabih letak. Selanjutnya maddah atau mabadi yang selanjutnya adalah alism. Namanya apa? Namanya at-tajwid ilmu. Kenapa ilmu tajwid? Kenapa? Karena ini fokus kepada pembahasan benar bacaan ini, benar tidak bacaan. Makhraj, huruf, sifat, waqaf tidak termasuk. Seterusnya. Selanjutnya al-istindad. Al-istindad yang ke-8 ya. Dasar pengambilan dari mana? Dasar kita. Gimana cara kita mengambil ilmu tajwid dengan apa? Talaqi wal musyafahah. Dan ini berlaku untuk semua ilmu ya. Talaqi wal musyafahah. Artinya mesti dengan talaqi. Ilmu itu mesti dengan talaqi. Baca Quran itu mesti dengan talaqi. Antum nggak bisa cuma baca Quran tanpa dengan guru. Baca terus antum sudah nggak baca benar. Bisa. Begitu yang ilmu yang lain. Tidak cukup menjadi sahafi. Tahu sahafi? Sahafi itu istilahnya orang yang cuma baca buku aja. Buku banyak di rumah tapi nggak pernah talaqi sama guru percuma. Ya, terus masih mending orang talaqi tapi nggak punya buku di rumah itu masih mending. Kenapa? Karena talaqi itu menjalankan kita untuk memilih ilmu. Berbeda kalau orang cuma punya buku banyak tapi dia nggak. Nah, al-istimdad betul. Pak Pariono atau Akhrizki ya. Dia talaqi ya. Apa mesti dengan talaqi, nggak cukup dengan baca buku ya, Quran apalagi. Terus Quran itu wahyu, kayak gitu kalau kita nggak boleh kita mencukupkan diri. Nanti ada penjelasan di sini masalah. Jadi jangan talaqi wal musyafahah. Talaqi itu kita tatap muka, musyafahah itu kan di bibir. Artinya kalau talaqi itu guru kita itu melihat bibir kita, mulut kita gimana baca Quran benar.
gerakannya bener nggak, fasahnya bener nggak, kalau nggak bener dikoreksi, nah gitu bahasa Quran ya. Jadi nggak cukup dengan sendiri. Dan hukum. Selanjutnya hukum mempelajarinya apa? Hukum mempelajari tajwid itu terbagi dua. Pertama fardu ain, ya. Fardu ain di muslim atau muslimah. Fardu ain artinya semuanya wajib kenal, semuanya wajib belajar, tetapi dalam segi pengamalan, dari segi pengamalan. Ketika Anda membaca Al-Quran dengan tajwid, jangan tidak memakai tajwid maka berdosa. Sebagai nanti di matan di bab tajwid, walah kebibit tajwid ya hakul lazim malah menjawidul Quran akhir. Orang yang nggak baca itu dosa. Kenapa? Karena mengamalkan membaca Al-Quran dengan praktek itu benar. Yang nggak benar itu adalah wajib. Sementara fardu kifayah itu adalah ketika Anda membaca Al-Quran, belajar tajwid, mempunyai teori-teori tajwid kayak gini nih, sekarang kita belajar teori begitu itu fardu kifayah. Apalagi mendalami detail dan seterusnya, khilaf-khilaf. Masuk khilaf itu di dalam, bukan di dalam fikih ya. Khilaf itu dalam tajwid pun ada, dalam nahwu pun ada, semuanya itu ada khilaf. Nah, mendalami itu tuh apa? Fardu kifayah. Jadi tidak harus semua orang. Nah, terus lagi kalau bagi para guru Quran ya, itu tidak fardu kifayah lagi, fardu ain bagi dia. Kalau dia belajar teorinya. Tapi kalau praktek, semuanya mesti bisa. Walaupun antum pas praktek ditanya apa hukum ini, nggak tahu apa ini, itu cukup, ya cukup. Karena menurut Syekh kami, Syekh Abdul Karim Simi Al-Jazairi, Rahimahullah Ta'ala, beliau mengatakan apa? Tajwid itu, teorinya itu hanya 10%, tapi prakteknya 90%. Ya, 90% praktek. Makanya nanti pas mahro sifat saya sampaikan teori, setelah teori saya sampaikan prakteknya ya. Terakhir, mabadi asyraf, masail. Apa yang dibahas dalam masail sama sebenarnya, ini hanya satu kalimatul Qur'annya, hampir sama dengan tadi di pembahasan apa tadi yang pembahasan. Ini cuma dibuat 10 itu mungkin biar bahkan banyak atau memang biar lebih genap 10 gitu. Masalah apa? Kalimatul Qur'annya, wal qawaid al-kulliyah, kaidah-kaidah yang mencakup keseluruhan masalah tajwid ya. Tajwid itu beberapa makhraj, ya, sifat huruf, terus hukum-hukum tajwid, lalu waqaf ibtidah, bagaimana kita cara baca Quran benar, waqafnya gimana, ibtidahnya benar, memulai bacaan bagaimana, lalu kita mengenal juga istilah nanti Rasul Muhammad, mengenal tulisan bagaimana penulisan Al-Quran seperti itu. Kenapa di Maliki Yaumiddin, di mem itu coba antum lihat di mushaf. Maliki Yaumiddin maknanya pakai alif tidak? Ya ada. Kalau pakai alif itu keliru mushaf itu. Semua mushaf rata-rata di mushaf berbagai qiraat pun juga pakainya nggak ada pakai alif, tapi pakai garis tegak seperti itu. Maliki Yaumiddin. Kenapa? Karena itu untuk mengakomodasi qiraat lain yang baca dengan memiliki Maliki Yaumiddin. Ini detailnya di ilmu Rasulullah. Nah, itu seperti itu. Nanti ini mabadi asyraf ilmu tajwid. Jadi kita paham gambaran umumnya apa sih? Jadi kita belajar ilmu itu punya gambaran umumnya. Baik, sekarang kita masuk ke matan. Muqaddimah akan ditampilkan. Karena masih awal-awal muqaddimah, jadi panjang muqaddimah. Karena muqaddimah itu biasa faedah banyak. Faedahnya banyak, jadi saya jelas saya lewatkan. Ya, saya sampaikan sebelumnya pada ikhwas kalian. Al-Jazariyah ini saya alhamdulillah punya jalur sangat yang banyak pada para masyayikh. Pertama kepada Syekh Hisham bin Abdul Bari Rajih Misri Al-Azhari. Syekh Hisham Rajih Al-Misri. Beliau ulama dari Mesir, Qari dari Mesir. Sekarang tinggal di Malaysia, di Kelantan. Orang di Malaysia, juga di Mesir. Orang guru besar qiraat. Di sana 10 qiraat. Saya dapat sanad dari beliau, Syekh Hisham, lalu juga dari Syekh Mahmud bin Abdul Aziz Al-Azhari dari Mesir juga. Beliau dosen qiraat Al-Azhar. Waktu itu beliau ke Indonesia. Jadi semuanya saya bukan berarti saya pernah ke Mesir ya. Pernah sih saya ke Mesir, cuman belum pernah ngambil sanad langsung. Tapi saya dapat sanad pas di Indonesia. Dan beliau pada safar dakwah. Saya samperin, soal kepada beliau itu. Alhamdulillah dapat sanad juga. Lalu kepada Syekh Hamid Al-Bukhari. Saya juga kenal Syekh Hamid Al-Bukhari Al-Madani. Orang Madinah. Itu ulama ahli hadis dari Madinah. Gurunya Ustaz Fatan juga. Ustaz Fatan itu dari Madinah.
majelis di Nabawi itu ada Syekh Al-Bukhari. Alhamdulillah juga beliau safar dakwah ke Bogor, ke Mubarak, beliau membacakan ijazah kepada kami. Ijazah. Lalu juga kepada Al-Ustadz Syekh Fikri Aulia Rahman. Ini salah satu muslim muda Indonesia. Orang Sunda ya di Bandung, Bandung. Beliau mempunyai jalur salat yang tinggi-tinggi, bahkan sanad beliau itu menyamai dengan sanad-sanad masyayikh luar negeri. Kemudian juga saya dapat sanad dari beliau. Dan beberapa ijazah-ijazah ammah. Nanti masalah ijazah, masalah sanad lain saya sedikit sampaikan di grup saya kasih tahu. Kalau untuk ijazah saya sarankan hafal. Sebagaimana turfah itu. Yang sebenarnya alhamdulillah ada sekitar 7 orang yang hafal. Ya sebenarnya kalau proses tahammul itu mengambil riwayat kitab itu yang paling tinggi sebenarnya guru bacain ke murid. Jadi setelah saya bacakan gini, yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad bin Jazari Syafi'i alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi Mustafa sampai akhir. Saya bacakan ke antum-antum semua. Itu lebih tinggi tingkat tahammul. Nah, tapi saya syaratkan hafal, berarti kan antum baca ke saya, qiraah. Ini juga ada nih di Nuqbatul Fikah, bahasa masalah tahammul. Makanya pas kan daurahnya, daurah tajwid dapat ini, hadis dapat ini. Jadi bisa saling memahami. Nah, tapi kenapa saya syaratkan yang tingkat kedua, enggak tingkat yang pertama? Karena masalah menghafal lebih besar. Masalah menghafal lebih besar. Nah, para ulama, saya pun juga menghafal itu kedua Syekh. Ya, Syekh Mahmud bin Abdul Aziz itu ya jadi saya hafalan. Dan juga satu lagi pada Ustaz Muhammad Umar. Syekh Farouk. Itu juga ada hafalan. Jadi dan hafalan itu lebih apa ya? Macu kita untuk memahami. Ya, jadi saya hafal Quran, banyak Quran yang paling utama ya. Hafal matan juga. Dikit-dikit. Waktunya 2 bulan. Dari bulan ini. Sampai berarti ini bulan apa? Bulan ini kan akhir Juli ya. Oke lah sampai September akhir. Bagi yang mau. Ini bukan kewajiban ya, bukan kewajiban. Terus kewajiban masuk tulab tolibat ya, bukan kewajiban. Tapi saya harapkan ya kalau yang antum punya waktu luang, dari kehidupan di kesempatan waktu ilmu itu. Baik itu ya, saya sedikit sampaikan. Nah tadi saya sampaikan sanad saya bukan tujuan untuk ria, bukan ya. Maksud kebiasaan para ulama juga, ketika mereka menyampaikan ilmu, mereka sampaikan sanad mereka gimana. Sanad itu bukan legal, sanad itu bukan kepastian untuk paham ilmu, tapi itu adalah sebagai legalitas. Terus kalau nggak punya sanad gimana? Nggak masalah. Tetapi kurang serot aja ya. Kurang serot. Tapi nggak berdosa juga, nggak. Tapi itu sebagai kalau dia punya sanad berarti lebih bagus, lebih diharapkan keilmuannya. Dan itu kebiasaan para ulama, maksudnya di kitab-kitab ya. Coba untuk lihat di syarah-syarah Jazari yang saya share di grup itu. Para pensyarahnya itu mereka nyampaikan sanad mereka ke Imam Ibnu Jazari sampaikan misalnya Fathul Rabbil Bariyah, kitab Fathul Rabbil Bariyah di syarah Jazariyah itu yang saya share di grup itu Syekh Sofat Salim Bismillah itu beliau menyampaikan sanad beliau kepada Imam Ibnu Jazari. Baik itu seputar sanad saya. Jadi bagi yang ingin mendapat sanad dipersiapkan dari sekarang dicil aja 3 bait 100 bait ya. Harus baik, insyaallah. Quran aja 6.250 ayat. Ini cuma 100 bait. Insyaallah ada waktu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wa li a'immatil mu'minin. Qala al-Imam Muhammad bin Ali bin Yusuf Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Ibnu Jazari rahimahullah taala. Saya bacakan dulu mukadimahnya. Naam, Al-Farahidi. Saya bacakan dulu mukadimahnya. Kita hari ini bahas bab mukadimah saja ya. Baru besok kita pekan ini sampai Kamis baru kita fokus makrosid insyaallah. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad bin Al-Jazari Asy-Syafi'i الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات يلفظ بأفصح اللغات
محرر التجويد والمواقف ومن الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها تاء أنثى لم تكن تكتب بها. Ini bab muqaddimah. Yaqulu raji afwi rabbin sami. Yaqulu berkatalah. Raji. Saya pakai metode sorogan ya. Jika baca kitab terus diterjemahkan. Yaqulu raji. Berkatalah raji. Raji adalah orang yang berharap. Raji berharap itu ada dua. Dalam lughah. Raji itu ada dari bentuk juga at-tarajjuh dan at-tarajjuh tamanni. Raji atau roja itu harapan yang mungkin untuk dapatkan. Harapan yang mungkin untuk dapatkan. Atau bahasa Arabnya adalah al-tama'u fima yumkinu husuluhu. Raji atau roja bermakna apa? Al-tama'u fima yumkin husuluhu. Suatu keinginan yang mungkin dicapai. Yang mungkin dicapai. Mungkin dicapai. Kita ingin masuk surga, kita ingin lulus kuliah, atau misalnya ingin mendapatkan hal-hal yang mungkin di dalam dunia ini, maka dimakan roji, berharap yang memungkinkan. Adapun at-tamanni, lawan dari roji itu at-tamanni. At-tamanni itu adalah harapan atau la yumkin husuluhu, yang tidak mungkin didapatkan. Ya. Atau yumkin lakin mustahil. Yumkin walakin mustahil. Mustahil yang didapatkan. Contohnya kita berharap untuk terbang ke langit tanpa media pesawat atau apa. Terbang aja ke langit, kita punya sayap, saya punya sayap. Itu kan sebenarnya nggak mungkin, mustahil. Nah, ini dari segi logo ya. Jadi saya kalau mau kodimah, dan tadi saya sampaikan awal, mau kodimah ini saya agak melintas beberapa mulai kayak logo saya bahas. Ada aspek sejarah sedikit saya bahas. Karena mau kodimah ini kadang faedahnya banyak. Yang saya lewatkan. Ya roji, ya, lawannya adalah tamanni. Tamanni itu harapan yang tidak memungkinkan. Roji itu yang afwi. Nah, ini afwi ini maaf, pemaafan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Afwi ini pemaafan, maksudnya Imam Ibnu Jazari mengatakan roji afwi. Lihatlah bagaimana beliau mengatakan roji afwi. Beliau memohon berharap ampunan dari Allah, berarti memungkinkan kan? Beliau mengatakan kata roji, bukan pakai tamanni. Ya, bukan pakai harapan yang tidak memungkinkan. Makanya beliau pakai kata roji. Artinya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin sekali. Ya, hatta bahasa orang-orang yang memiliki dosa besar, hatta memiliki dosa berkali-kali. Afwi, yaqulu raji afwi, mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih. Afwi itu maaf ya. Ada faedah dari segi bahasa juga, bahwasannya dari lughah juga. Al-afu itu maknanya apa? Tarkul mu'akhadah bidzambi ma'as-safhi anhu. Kata bahasa Indonesia biar lebih mudah, afu itu adalah permohonan maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba-hambanya. Dan Allah itu tidak memberikan hukuman atasnya. Jika hamba berbuat dosa, berbuat suatu kesalahan, Allah mengampuni. Cuma kadang-kadang kan diampuni itu akan dapat balasan siksa dan seterusnya. Tapi kalau afu itu Allah ampuni dan Allah juga tinggalkan watarful iqab, meninggalkan sanksi pun padanya. Dan itu makanya kalau kita di Lailatul Qadar kan doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pakai kata afu. Karena afu itu kata paling tinggi. Beda dengan ghafur. Sama-sama mengampun dengan Allah juga ghafur ya, afu ghafur ya. Kalau ghafur sama pengertian kayak afu, permohonan ampun dari Allah kepada hamba-Nya sudah dosa, tetapi Allah tidak ada jaminan memberikan tidak ada jaminan Allah tidak memberikan azab atau sanksi. Masuk dari aspek lumayan ya, menambah khazanah walaupun kadang mohon tajwid. Dulu saya ngaji sama Syekh Hisham. Ini syarah-syarah ini saya dapatkan sebagai dari Syekh Hisham Al-Azhari. Dia membahas itu detail sekali. Per kalimat. Rabbin sami'i, afi Rabbin sami'i. Jadi maksudnya berkatalah seseorang yang mengharapkan ampunan dari Tuhan yang Maha Pemurah. Rabb, Maha Pemurah. Maaf, Rabbin sami'i, Tuhan yang Maha mendengar.
Berkatalah seseorang yang mengharapkan ampunan dari Tuhan yang Maha mendengar. Rabbin, Tuhan, Sami'in, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Sami'. Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Siapa yang berharap ampunan itu? Tentunya kita semua, tapi khusus di dalam agama ini adalah Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Nah, ini adalah pengarang kitab. Beliau bernama asli Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi beliau sampai kakek itu Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf. Nah, buyutnya baru beda namanya. Jadi namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Ibnul Jazari. Yang panjang namanya, cuman disingkat Ibnul Jazari. Ibnul Jazari. Jazari ini adalah nisbat pada suatu tempat Jazirah Ibnu Umar. Jazirah Ibnu Umar. Jazirah Ibnu Umar ini di daerah antara Suriah dan Turki. Seperti Irak ya, daerah-daerah Jazirah Ibnu Umar. Beliau adalah Ad-Dimashqi. Dia orang Dimashq, juga orang Damaskus. Damaskus orang Suriah, dia orang Suriah. Asy-Syafi'i, mazhab fikihnya mazhab Syafi'i. Beliau lahir, ya sedikit saya kasih biografi. Beliau lahir tahun 761 Hijriah. 761 Hijriah. Allah saya lupa, saya pernah convert ke, kan ada tuh di Google ya, convert tanggal Hijriah ke Masehi. Saya lupa saya berapa. Bisa dicari aja, ya berapa? Tahun 1200-an apa ya sih. Hijriah. Lalu wafatnya tahun 833 Hijriah. Nah, Ibnu Jazari ini, insya Allah ya, beliau ini tokoh utama kalau ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Di dalam ulumul Quran, kalau bahasa ulumul Quran itu ada 4 bahasa. Pertama ilmu tajwid, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu rasul babat. Masing-masing cabang ilmu ini punya tokoh-tokoh sendiri. Ya, kalau khusus tajwid dan qiraat ini dipegang Ibnu Jazari salah satunya. Ibnu Jazari. Nah, Ibnu Jazari ini adalah seorang kok bisa bilang dia tokoh tajwid dan qiraat yang terkenal karena beliau memang memfokuskan di dalam ahli itu juga doa ayahnya. Doa ayahnya adalah ketika beliau haji dan Zamzam, ayahnya berhaji di Ka'bah. Zamzam sambil doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berikan saya anak yang berhasil menjadi orang yang ahli Quran. Dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Jazari ini terkenal sebagai mukri. Jadi ada pembahasan mukri itu ahli qiraat ya. Dikenal juga sebagai faqih. Bukan faqih Zakaria ya. Faqih itu adalah ahli fikih. Secara khusus fikih Syafi'i. Dia mufti juga. Dia mufti. Fatwa. Beliau imam masjid, ya jadi beliau imam masjid di Masjid Damaskus. Itu beliau merangkap jabatan sebagai hakim, sebagai tokoh ahli qiraat, masyaallah semoga. Hadis juga. Tetapi beliau fokusnya di ilmu qiraat. Di sini ada faedah buat kita semua kawan-kawan sekalian. Ketika kita belajar suatu ilmu dalam agama, syar'i kan banyak ya, Quran, hadis, hadis. Boleh kita milih salah satu. Nah, saya condongnya ke ilmu tajwid. Saya condongnya ke fikih, saya condongnya ke non hadis, silakan. Cuma jangan lupa ilmu lain. Belajar yang lain juga. Saya mau khususkan diri saya di Al-Quran dan buku bahasa. Cuma saya nggak melupakan ilmu lain. Hadis, fikih, belajar terus. Belajar. Makanya banyak ulama. Nah, apalagi bagi antum yang jadi ulama. Jadi ulama tuh wajib menguasai semua. Walaupun nanti antum menjadi ahli apa, dapat serah. Tapi antum belajar juga. Kenapa? Karena ilmu agama itu saling berkaitan. Jangan jadi ahli qiraah doang tapi nggak ahli hadis, atau jadi ahli qiraah tapi dia nggak paham sholat, ini bahaya. Atau sebaliknya, dia ahli fikih tapi dia bacaan Fatihah nggak benar, ini bahaya. Jadi jangan menjatuhkan, justru ditutup sama lain. Ini faedah. Ibnu Jazari yang mencontoh pada kita, beliau mufti, beliau muhaddis, beliau faqih. Tapi beliau terkenal dalam khusus di sini. Asy-Syafi'i. Nah, kalangan ahli qiraat dari zaman dulu ke zaman sekarang, secara khusus dari kalangan Ibnu Jazari, itu banyak dari kalangan orang-orang Syafi'iyah. Dari kalangan Syafi'iyah, orang baru Syafi'i. Kenapa? Wallahu a'lam.
Mungkin karena perbedaan, ya karena zaman ya, atau karena ya, takdir Allah. Saya juga pernah meneliti masalah itu, mengapa bisa. Dan sampai sekarang begitu. Maka tadi saya sampaikan, sanad saya dalam Quran, dalam ilmu tajwid itu dan nyampainya ke Syekh Mesir. Orang Mesir rata-rata Syafi'i semua. Syekh Hisham, Syekh Mahmud itu Syafi'i semua. Suriah dan juga Suriah. Jadi apa namanya, ada Suriah sebagainya. Itu rata-rata Syafi'i. Kenapa? Allah alam. Mungkin memang karena zaman dan sebagainya. Tetapi uniknya, tadi kan di awal saya sampaikan di awal, peletak ilmu tajwid pertama itu di kalangan Hambali, Al-Khaffani, Al-Khaffani, Al-Hambali. Jadi sampai sekarang tuh gitu. Jadi kalangan Syafi'i dan secara khusus dua kota atau dua tempat di dunia ini yang jadi destinasi kibat ilmu qiraah dan tadi itu dua, Mesir dan Suriah. Ibnu Jazari orang Suriah, Damaskus dan Mesir. Sampai sekarang seperti itu. Makanya kalau belajar Quran, mau belajar qiraah, tajwid itu bagus untuk tempat itu belajar qiraah. Hatta para imam Haramain, Masjid Haram Masjid Nabawi itu mereka jadi ahli qiraah itu karena bimbingan para ahli qiraah, ahli Quran di Mesir dan Suriah. Itu faedah dari sejarah Hazan. Baik, lanjut. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafa. Para ulama terbiasa dalam menulis suatu karya itu memegang basmalah. Basmalah, tabaruk ya, tabarukan para berkah dari nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu juga dengan alhamdulillah. Kullu amrin bibalin la yubda'u bi basmalah wa aqqa. Hadits At-Tirmidzi. Semua perkara yang tidak dengan basmalah atau dalam riwayat lain kullu amrin bibalin la yubda'u bil hamdi wa aqqa. Atau ajadan. Semua perkara yang dimulai dengan basmalah atau dengan alhamdulillah maka dia terputus, dia nggak berkah, nggak berkah. Wassallallahu, alhamdulillah, alhamdu itu adalah pujian yang diungkapkan dengan rasa cinta dan takzim. Alhamdu adalah pujian, ini dari segi logoh ya, pujian yang diungkapkan dengan rasa cinta dan rasa takzim. Alhamdulillah. Ada nggak pujian nggak pakai takzim? Ada. Contohnya apa? Dalam setiap logoh ada 3 tingkatan. Pertama alhamdulillah, paling tinggi. Yang kedua adalah syukur. Sama ya, dia pujian juga. Tapi khusus kepada nikmat saja. Kalau alhamdulillah, tadi saya kurang sampaikan, alhamdulillah tadi kan dengan fokus dan takzim dan pada setiap perkara. Baik itu perkara yang kita sukai maupun tidak disukai. Makanya kalau kita misalnya terkena musibah, satu doanya kan apa? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Itu kan pada kita lagi kena musibah, alhamdulillah. Tapi kalau khusus kita dapat nikmat itu syukur. Itu segi logo. Ada tingkatan ketiga dalam masalah pujian adalah al-madh. Al-madh itu apa? Kita memuji orang atau memuji sesuatu tapi nggak ada rasa cinta dan rasa takut. Saya misalnya memuji seseorang, kalau saya benci sama dia bisa aja kan? Nah, itu madah. Jadi dia memuji tapi nggak ada unsur berubah, nggak ada unsur senang. Alhamdulillah. Nah kepada Allah itu kita pakai alhamdulillah. Karena pendapat kalau asyukur juga bisa asyukurillah. Tapi nggak ada al-madhulillah. Kenapa? Karena kita kalau mau jawab pasti mesti dan ta'wil mesti ada. Nggak cukup dengan al-madh. Makanya dalam Al-Quran, hadis masih alhamdulillah wa sallallahu salawat pada ala nabiyyi Mustafa. Salawat Allah kepada Nabi dan Mustafa sama Mustafa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Sahabat Nabi Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf terus sampai ke generasi kedua sampai Adnan artinya beliau sampai yang Ibrahim alaihissalam. Muhammad itu isim mudha'af itu artinya memberikan makna yang lebih. Muhammad maknanya itu apa? Kasura khisaluhu al-mahmudah. Kasura khisaluhu al-mahmudah. Atau kasura sifatuhu al-mahmudah.
yang sifatnya itu sifat terpuji itu banyak sekali. Kalau Ahmad, Hamid itu terpujinya mungkin satu bagian. Mungkin dia bagus dalam sisi hal takwaan ibadahnya, tapi dalam interaksi manusia. Nah, kalau Muhammad mencakup semuanya. Dia terpuji dalam ibadahnya, terpuji dalam muamalah. Dan nama Muhammad ini adalah nama yang dulu pada zaman jahiliyah ketika Abdul Muttalib, kakeknya beliau menamakan ini, orang Arab nggak ada yang namakan Nabi Muhammad. Tapi ada ikat baik dan wahyu dan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kakeknya beliau Abdul Muttalib, walaupun ketika itu bukan Islam ya, bukan jahiliyah, bukan nama Muhammad. Dengan harapan apa? Anak ini menjadi orang yang terpuji dan mulia di sisi dan juga Allah. Wa alihi wa sahbihi, salawat kepada Muhammad dan wa alihi. Al itu adalah ada tiga pendapat. Al itu pertama keluarga Nabi SAW. Yang kedua, keluarga Nabi SAW yang dia nggak pernah menerima zakat. Ya, kalangan ketua Rasulullah SAW, habaib ya. Masuk itu mereka nggak boleh menerima zakat. Karena zakat itu kotoran manusia. Boleh di al di sini keluarga Nabi SAW dari Bani Hashim. Itu pendapat pertama. Al kedua juga dikatakan adalah beliau dan para sahabatnya yang beriman pada Nabi SAW, dan juga kita ini yang mengikuti jalan beliau. Itu pendapat yang salah. Wasahbihi, sahbihi sahabat definisinya di Nuqatul Fikar ada man laqiya Nabi SAW wa mu'minan wa mata ala bertemu Nabi, beriman dan mati dalam keadaan muslim. Nah, ada Syekh kami, Syekh Ahmad Al-Anqari, ngasih faedah. Kalau kita sholawat, kayak gini nih, sallallahu ala nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi. Wa alihi wa sahbihi ini satu paket. Jangan cuma wa alihi. Karena kalau wa alihi doang, itu bisa diindikasi kalangan Syiah. Nah, mereka kan mengkafirkan sahabat. Jadi kalau kita sholawat, alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jangan wa alihi doang. Nah, itu faedah yang bisa dapat dari sholawat. Dan itu ternyata para ulama juga gitu sholawat. Kayak Ibnu Jazari itu. Jadi wa alihi wa sahbihi. Baik. Wa muqri'il Qur'an na muhibbihi. Dan juga muqri'il Qur'an. Apa itu muqri'? Muqri' itu adalah ahli qiraah. Ahli qiraah. Tetapi bukan hanya sekedar ahli qiraah. Tidaknya ada 3 tingkatan orang di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, atau 3 tingkatan qori lah, 3 tingkatan qori. Qori itu apa? Membaca Quran. Apa qori itu yang bacanya mendiri dengan makomat? Bukan. Hakikatnya bukan itu qori. Qori itu ada 3 tingkatan. Misalkan dicatat berbeda. Pertama, qori mubtadi. Mubtadi hamzah ya. Tadi pemula. Qori mubtadi itu adalah yang pemula, artinya qori yang menguasai minimal 3 qiraat. 3 qiraat. Berarti kita semua belum ya? Saya pun juga belum. 3 qiraat. Ada 7 qiraat nih. Ya. Berarti tadi itu minimal 3 qiraat. Jadi kita belum nyampe. Kedua, muntahi. Muntahi itu tingkatan pertengahan. Dia menguasai 4 sampai 5 qiraat. Yang ketiga, mukri. Mukri itu apa? Orang yang menguasai 10 qiraat. Bisa 10. Ya, nanti ada penulisan lagi karena 7 qiraat itu pada zamannya Mujahid. Imam Ibnu Jazari menambahkan 3 qiraat yang dianggap mutawatir sampai Rasulullah SAW jadi 10 qiraat. Makanya kita kalau ada qiraat asyraf, ada qiraat sab'ah. Bisa dua-dua. Nah, mukri itu adalah itu yang ahli qiraat yang menguasai 10. Dan mukri juga definisi yang lebih umum lagi, pengajar Quran yang dia sudah mentalakikan bacaannya kepada gurunya tersebut dan guru memberikan ijazah kepadanya. Ini layarnya hilang mana? Layar mata. Ya, mukri itu adalah yang yang mereka baca Quran pada seorang guru, lalu guru itu bacaannya sudah bagus, diberikan ijazah kepadanya, dan dia berhak untuk mengajar pada orang lain. Dan dia menjadi seorang guru Quran, maka dia mukri. Tapi kalau kita belum seperti itu, kita bukan mukri.
kita itu mengajar Quran, secara umum mengajar Quran, tapi bukan sembarang mengajar Quran, ya. Bukan sembarang mengajar Quran. Dia yang sudah punya sanad dan sebagainya, sudah baca diakui oleh para guru, mengikuti bacaannya, jangan Rasulullah SAW sambung sana. Kalau itu gimana dong? Kalau kita misalnya nggak mukri, kita kan masih pemula nih, tenang aja. Tetap dapat doa nih. Kalau mukri Al-Quran, mak muhibbihi. Matanya tolong tampilkan lagi, bilang seperti ini. Mak muhibbihi. Selanjutnya lihat, kalau mukri Al-Quran, kan tadi kan Imam Ibnu Jazari doa kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, terus kepada mukri Al-Quran. Terus gimana kalau kita bukan mukri? Saya pun juga belum mukri. Gimana? Mak muhibbihi, minimal kepada salawatnya itu atau doanya itu keberkahan itu kepada muhibbin itu para pecinta Quran. Minimal kita bisa, kita semua lah soal muhibbin itu Quran. Mencintai Quran, baik itu mencintai Quran sendiri, mencintai pengajarnya, mencintai tulabnya, itu muhibbin. Nah, itu mukadimah. Wa ba'du ini adalah intiqalul kalam ila kalamin akhar. Perpindahan suatu kalam ke kalam lain. Amma ba'du atau wa ba'du, itu sunnah ya. Dikatakan yang mengatakan pertama kali adalah Nabi Daud alaihissalam. Ya, tapi tidak ada itu sejarahnya gitu. Allah alam sah. Baik, lanjut saja. Wa ba'du fa inna hadhihi muqaddimah. Maka muqaddimah ini. Nah, ima yajibu ala qari'i an ya'lam. Nah, ikhwan sekalian, akhwat sekalian, aslinya nama kitab ini itu adalah muqaddimah fima yajibu ala qari'ihi an ya'lamahu. Panjang ya namanya ya. Aslinya Imam Ibnu Jazari mengarang kitab ini namanya apa? Al-Muqaddimah fima yajibu ala qari'ihi an ya'lamah. Sesuai dengan di bait 4 ya. Al-Muqaddimah nama aslinya Muqaddimah fima yajibu ala qari'ihi. Kok enggak di nazam enggak ada yajibu, dihapus ya. Sebenarnya ada yajibu. Untuk meringkas nazam. Asalnya namanya muqaddimah fima yajibu ala qari'ihi an ya'lam. Maksudnya apa? Muqaddimah, pembukaan, fima yang wajib, fima yajibu yang wajib ala qari'ihi bagi para pembaca Quran an ya'lamahu, mengetahuinya. Jadi maksudnya bila mengarang buku ini tujuannya untuk para peneliti dasar mengetahui apa-apa saja yang baik dan harus diketahui dalam ilmu Quran atau tajwid secara khusus. Nah, tapi namanya panjang sekali. Diringkaslah oleh para ulama-ulama setelahnya. Kita namakan saja Al-Jazariyah. Al-Jazariyah. Dan itulah yang dikenal namanya dengan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Jadi asli tadi antum mesti tahu ya, nama asli kitab itu Al-Jazariyah. Imam Jazari juga namakan Jazariyah. Sama termasuk yang tadi saya sampaikan. Al-Wadih, terletak nama tadi pertama ada nama Al-Khaqqani. Khaqqani punya Qasidah Al-Khaqqaniyah. Qasidah Al-Khaqqaniyah. Nama aslinya bukan nama kitabnya bukan Khaqqaniyah aslinya. Aslinya apa? Manzumah Ar-Ra'iyah. Manzumah Ar-Ra'iyah. Kenapa nama Ar-Ra'iyah? Karena akhir baitnya RR semua atau Ra' semua. Aqulu maqala mu'jibali ulul hijri wala fakhra illa fakhra illa kibri. Nah, seterusnya belakang Ra' semua. Nah, ini Al-Jazariyah kan dinamakan Al-Jazariyah. Belakangnya bukan Ra' semua atau dalam huruf-huruf sama. Ini pengarang Jazari. Katanya nama Al-Jazariyah. Lebih mudah. Jadi nama aslinya apa? Muqaddimah fima yajibu ala qari'ihi an ya'lamah, disingkat ulama saya ulama Al-Jazari. Idh wajibun 'alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Yang dimana karya ini wajib 'alaihim muhattam, yang harus banget diketahui, gitulah. Saya terjemahkan nazam dengan tafsiriyah ya, tidak per huruf. Kenapa? Karena kalau menerjemahkan nazam dengan per huruf itu maknanya jadi kadang suka lepas. Penting paham aja. Paham. Idh wajibun 'alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lam. Artinya karya ini tuh wajib banget. Muhattam itu banget. Artinya harus banget ketahui sebelum qabla syuru'i. Qabla syuruh itu sebelum mulai. Syuruh sebelum mulai. Awalan an ya'lam. Yang pertama kali. Maksudnya adalah karya ini beliau tujukan sangat banget ya, atau harus banget kepada orang yang mulai tajwid sebelum memulai baca Al-Quran. Jadi bukunya memang tujuan dasar ya, tujuan dasar. An ya'lam itu mengetahui apa? Makharijal hurufi was sifati. Pembahasan pertama dalam kitab ini adalah makharijal hurufi was sifati. Makharij dan
huruf. Apa itu makhraj baca huruf, insyaallah kita akan jelaskan. Oh iya, kalau ada pertanyaan silakan langsung aja. Yang berkaitan dengan mukadimah nggak masalah. Karena kita belum bahas lagi terus khusus nih, silakan tulis di kolom komentar nanti akan kita. Kalau masalah apa, masalah ya seputar Quran dan masalah. Karena kita kan juga belum spesifik. Kalau besok udah spesifik, makhraj misalnya, jangan tanya lagi masalah mukadimah. Jadi kalau mau tanya-tanya yang lebih umum sekarang. Jadi kalau besok udah khusus gitu, makhraj, kata, jangan besok jangan tanya lagi masalah qiraat atau jangan, kan udah khusus. Kalau ini kita masih fleksibel. Lalu selanjutnya makharijul huruf wa sifati. Jadi pembahasan pertama itu adalah makhraj dan huruf, makhraj sifat dan huruf, makhraj huruf dan sifat. Nah, ini diletakkan di bab pertama. Liyalfiu bi afsahil lughati. Apa tujuan kita menerima makhraj sifat? Adalah liyalfiu, melafazkan bi afsahil lughati. Melafazkan huruf-huruf Al-Qur'an dengan fasih. Fasih ya. Jangan fasih. Artinya sebaik-baik bahasa dengan fasih-fasih bahasa. Jadi kita baca Al-Qur'an, kalau kita baca dengan fasih-fasih bahasa. Fasih bahasa itu enggak harus bagus lagunya. Fasih itu apa sih? Maksud itu fasih itu apa? Kita sedang enak hukum kita juga ada. Sedang fasohah. Kayak kita mau vokal A, vokal U gimana itu mesti sedang tujuannya itu. Jadi kita mesti dialog itu biar afsahul lughat. Afsahul lughat di sini maksudnya bahasa Arab. Artinya tidak dibenarkan ya dengan tongkat-tongkat lain, tongkat Jawa, Sumatera. Apa di sini ada khilaf di kalangan ulama juga boleh nggak pakai lahan-lahan atau nada-nada langgam-langgam tertentu. Tapi saya memilih tidak. Sedangkan yang dari afsahul lughat itu bahasa Arab. Oke, kalau kita beri pakai nada Jawa, apa namanya, ada yang orang Minang, ada yang orang Sunda, kacau kan. Walaupun dia mungkin hukumnya sesuai, ya, hukum sesuai, karena kita bagusnya membaca dengan lughul Arab, dengan dialek orang Arab, karena kan bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Kayak kita misalnya bahasa Jawa pakai nada Arab, kayak pasnya, nggak pas kan? Itu baca suatu kalimat apa buku Jawa gitu ada primbon misalnya, ini contohnya primbon pakai bahasa Arab, pakai nada orang Arab gitu. Pas ya, kalau kita ngomongnya nggak pas di Quran pas. Jadi afsahul lughat bisa bahasa Arab. Nah, itu didapat dengan apa? Dengan talaki. Dengan talaki, tidak bisa dengan cara dengan baca sendiri. Muharririt tajwid wal mawaqif. Dan juga untuk memperhatikan muharrir itu memperhatikan teliti. Juga memperhatikan tajwid dan mawaqif. Apa itu mawaqif? Waqaf. Nah, nanti kita udah baca makhraj nih, udah baca. Jadi ini Imam Jazari di mukadimah ini sampaikan apa sih yang dibahas di matan beliaunya apa? Disampaikan dulu secara global itu, Pak. Jadi kita pas baca buku itu udah ada gambaran. Istilahnya kalau dalam karya ilmiah abstraknya itu disampaikan dulu. Abstrak karya ilmiah dulu apa nih? Oh, menurut ini. Dahuluannya apa? Jadi al-mawaqif itu adalah waqaf. Setelah kita mungkin bahasa kita udah bagus, wah fasenya udah bagus, hurufnya udah bagus, tanda wakafnya udah bagus, sifatnya udah bagus, tajwidnya udah bagus. Yang paling penting satu wakaf dan ibtidah. Wakaf itu cara berhenti bacaan, ibtidah itu adalah cara memulai bacaan. Nah itu penting, karena kadang-kadang orang itu baca Quran nggak ngerti wakaf ibtidah sehingga berhenti serampangan, bisa mengubah makna. Ini banyak terjadi para qori, para hafiz Quran yang belajar setengah-setengah. Kadang baca Quran itu terserah dewek. Bacanya mau berhenti gimana boleh mana padahal ada aturannya. Nah, nanti kita akan bahas. Ini soal tidak ini juga bahasa yang saya panjangkan bahasanya karena ini banyak kesalahan terbesar qori zaman sekarang banyak yang wakaf itu nggak benar. Wakaf ayat yang benar. Kadang-kadang belum makna. Dan ini wakaf ini nanti akan pengaruh tafsir, tapi kita nggak bahas tafsir, cuma maksudnya ada pengaruh kita mempelajari tafsir dan tadabbur Quran. Jadi kalau kita berhenti di ayat tertentu, kita paham berhenti di sini karena pas di sini. Kalau kita mulai di sini pas mulai di sini. Seperti itu. Penting banget. Nanti saya bakal wakaf ini saya juga akan lebih detail tentang wakaf. Makanya di ke depan ya, insyaallah bisa besok ya.
Boleh dibahas besok. Kan kalau ini kan masih mukadimah. Besok-besok selain bawa materinya buka mushaf Quran ya. Walaupun nanti udah 30 juz itu buka. Udah hafal 30 juz. Daurah ini jazariyah dan buka matan buka mushaf karena prakteknya tidak mushaf langsung ya. Kalau saya tertentu ya tentu ya mushaf. Wa man ladzi rusima fil masahifi, dan juga apa yang ditulis dalam mushaf. Rusim ini ilmu rasam mobat. Rasam itu ilmu tentang tulisan Al-Quran. Mobat itu tentang tanda syakl harokat juga pembahasan rasam, tapi rasam di jazariyah ini nggak dalam ya. Dia hanya membahas masalah min kulli maqtu'in wa mausul biha. Nah ini maksudnya. Yang dibahas itu maqtu' mausul. Maqtu' mausul itu apa? Maqtu' itu dipisah, mausul digabung. Apa? Contohnya ada kata inma atau imma. Imma itu dalam tulisannya bisa inma, bisa juga dengan imma. Mim tasydid. Nah itu kita mesti tahu di mana-mana. Itu namanya maqtu' mausul. Ini bahasa Rasulullah di situ saja. Wata ibun lam takun tukar, dan juga pembahasan masalah tak taknis yang tidak ditulis dengan hak marbutoh. Ya kadang-kadang di dalam Quran ada tak yang tulis dengan tak marbutoh, tak lonjong lah itu sih tak. Ini ada tak marbutoh yang bulat. Kalau wakaf bunyi hak. Nah itu kadang-kadang kita mesti tahu mana tak yang berbentuk itu, mana tak yang berbentuk bulat. Karena nanti pengaruh pada wakaf. Misalnya ya al-qari'ah. Al-qari'ah. Kalau misalnya kita pengen wasal gimana? Bacanya al-qari'atu wal qari'ah atau al-qari'ah wal qari'ah. Baca dengan hak. Benar baca dengan tak. Al-qari'atu wal qari'atu wa ma al wasal. Al waqaf al-qari'ah. Kenapa itu jadi gitu? Nah, kita bahas di bahasan. Jadi mencakup harus sifat, tajwid, lalu masalah waqaf tidak, dan juga masalah harus. Nah, ini bahasan nanti kita bahas 9 hari ke depan insyaallah. Allah. Tadi dibilang melebihkan nggak usah, saya kali tadi karena saya telat maka kita sudah sama tugas saya. Oke, saya akan buka dulu. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, betul bin, nggak pakai binnya, saya nggak tahu pakainya siapa. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Istindad, ya Al-Istindad itu dasar pengambilan ya. Di kalau itu ambil dari mana? Dari Farahidi. Dan semua itu begitu ya. Al-Farahidi kan ya, Al-Farahidi. Qasidah Haqqaniyah tadi namanya apa? Qasidah Haqqaniyah namanya Manzumah Ar-Raqiyah. Manzumah Ar-Raqiyah. Manzumah Ar-Raqiyah. Kenapa yang Ar-Raqiyah? Karena akhirnya Rasulullah maqalan wajiban li ulul hijri. Al-Qur'annya da'u ila al-kibri. Wa'allimu fil qawli tilawata 'a'idan. Itu nanti pembahasan dalam ilmu bahasa Arab itu ada tapi itu bahasa tajwid. Cara bacanya bebas atau ada nada khusus. Maksudnya apa ini? Bahasa itu baca apa? Baca Quran. Jadi mungkin saudara Said Fauzan mungkin boleh Jumat ya. Mau bebas. Itu mau pakai lagu Jawa nggak apa-apa. Karena baru bukan ya. Lagu Jawa pun nggak apa-apa. Jawa pokoknya suka. Saya mungkin itu nada saya kan dia. Ulurol yang firobisya. Untuk kewajiban, nanti ngantum hafal. Kewajiban. Kemarin soal Indonesia mau belajar Quran banyak. Guru-guru saya, nanti antum boleh belajar ke guru-guru saya nih. Yang paling saya getol banget tuh Syekh Muhammad Al-Farodi di Asmar. Mukri ya, dia mukri. Lulusan Al-Azhar Asia. 10 qiraat. Tajwidnya jangan tanya. Kalau ahli qiraat pasti ada tajwid. Kalau ahli qiraat pasti ahli tajwid. Tapi kalau ahli tajwid belum tentu ahli qiraat. Lalu ada juga kalau di Bandung, ya domisili di Bandung. Kalau tadi Syekh Farodi itu tinggal di Tangerang. Dan saya dapat sanad dulu dari jauh beberapa sanad bacanya. Fatihah, tidak qiraat saya. Terus kalau di Bandung misalnya tinggal di Bandung,
Syekh Harofa, Maulana, juga daerah Mesir, Mazhar. Misalnya itu yang dari kalangan muda ya, muda-muda, karena memang masih 30 tahun kan. Lalu yang di Bekasi misalnya Ustaz Abdul Rahman Fadoli. Kalau saya pribadi untuk baca Quran saya sendiri belum buka. Lagi umum sebelum buka. Karena saya sendiri pertama masih fokus di sang bisa, langsung bisa. Dan saya lebih, kalaupun mau talaki sekarang itu saya lebih senang ke offline ya, ke online, bukan online. Itu offline. Terus walaupun musim-musim wabah seperti ini. Kalau saya pribadi belum membuka diri untuk itu. Aku juga saya masih terus ambil sana. Pokoknya saya masih terus. Tapi kalau untuk makan kayak begini saya mau. Saya juga alhamdulillah punya kesempatan punya hak untuk di situ. Tapi kalau baca Quran saya belum membuka. Syekh Fadoli, Abdurrahman Fadoli, murid Syekh Abdul Karim Al-Jazairi. Jazair, belajar di Mesir. Tapi kalau Syekh Fadoli tinggal tanggung. Lalu edukasi juga ada Ustaz Muhammad Umar, itu saya juga lagi Allah tidak melihat khas. Kalau daerah luar saya kurang tahu. Dan saya kan tinggal di Bekasi. Tahu banyak. Mungkin ada yang di Riau, kalau Pak Faisal di Riau nih. Riau itu ada Syekh Abdul Razak Lembarki Al-Jazairi, itu guru saya, tapi guru online ya, jauh juga, belajar seperti biasa kira. Itu beliau dari Jazair, dia belajar dari Syekh Misbah, Sufi, tinggi juga sangat, bisa bahasa Indonesia, saya lupa di mana. Ya, Riau, Karban, dan banyak itu bisa cari lah. Intinya gini, kalau guru Quran itu selama jangan cepat-cepat tinggalin. Bagusnya banyak orang itu untuk terus mulai sama sampai khatam. Kalau ada kekurangan dari itu wajar ya. Misalnya untuk saya udah tadi banyak nih. Guru saya ini bacanya menurut saya jangan ditinggalin, nggak beradab. Terus belajar. Bagusnya gitu. Jadi jangan punya salah-salah. Manzumah Ra'iyah. Iya, nam. Manzumah Ra'iyah asli. Iya, betul. Pokoknya aslinya Allah. Apakah bedanya mukirah dan membaca Quran dengan nada? Ya, beda ya. Kalau baca qiraat, kita tadi saya bilang ilmu tentang ikhtilaf atau perbedaan riwayat bacaan Al-Quran. Yang riwayat itu bersambung sama Rasulullah SAW. Dan di kelompok ulama qiraat itu jadi 7 qiraat saja. Ada 10 qiraat, 10 macam bacaan gitu lah mudahnya. Atau dalam fikih misalnya ada 4 mazhab. Padahal mazhab itu banyak fikih sebenarnya. Banyak 4. Kenapa cuma kita pengen Syafi'i, Ahmad, Syafi'i, Hanafi, Maliki. Begitu yang qiraat itu banyak sebenarnya. Cuma 7. Apa saja? Qiraat ada qiraat Nafi', ada qiraat Ibnu Katsir, ada Abu Amr, ada Guru Amir, ada Asim, ada Hamzah, ada Al-Kisai, tambah 10 Abu Ja'far, ada Khalaf, ada juga Khalaf sama Khalaful Bazzar sama Yaqub. 10. Kenapa banyak? Tapi cuma 10. Itu diklasifikasi oleh para ulama. Ya, berdasarkan penelitian. Itu kira. Jadi kalau kira itu membahas seputar apa? Perbedaan riwayat bacaan. Kayak tadi misalnya wabuha, wabuhe, bisa ada riwayat. Mungkin karena orang Betawi bukan. Wabuhe orang Betawi dia bukan. Jadi memang ada riwayatnya. Kalau ilmu nada-nada itu makomat. Nah, makomat ini sebenarnya dikritisi para ulama. Ahli qiraah. Ada yang mengatakan haram mutlak. Makomat saya tahu ya, misalnya kayak belajar bayati, hawan, miharka, apalagi ros, dan seterusnya. Itu ada ulama mengharapkan mutlak. Sebenarnya siapa? Syekh Aiman Nusdiswe. Syekh Aiman itu mengharamkan. Wallahi kata dia, saya bersumpah. Wallahi haram itu kenapa? Karena merubah, karena kebanyakan qori yang pakai mujawad atau pakai pakai makmur seperti itu biasanya dia kadang suka tajwidnya nggak benar, hukum-hukumnya nggak terpenuhi. Sementara kalau yang baca dengan biasa datar itu masih terpenuhi.
Syekh Aiman, banyak, dan beberapa ulama Suriah itu banyak beberapa yang mengkritisi, mengharamkan mutlak. Tapi ada juga yang membolehkan mutlak, ada juga. Ada juga yang pertengahan. Kalau saya milih pertengahan. Gimana oleh pertengahan? Pertengahan itu gini, jadi ilmu maqamat itu boleh, asalkan dia sudah bacanya sudah bagus, sudah mengenai hukum, lalu dia belajar ilmu itu tujuannya sekunder bukan primer. Nah, kesalahan sekarang kadang-kadang yang belajar tajwid sekarang ini langsung dijejelin apa? Maqamat. Yuk kita belajar bayati, yuk kita belajar ros. Apa bedanya kalau antum belajar ilmu-ilmu itu, nama-nama itu juga nggak penting. Kalau antum nggak paham hukum tajwid, lebih penting antum tahu istilah idgham, lebih penting antum tahu istilah istilah, tafkhim, tarkib, ketimbang antum tahu istilah apa tadi, ros, ya tidak, hawan, harka, nggak penting. Tapi itu tuh sekunder boleh. Tujuannya apa? Tujuannya merealisasikan sabda Nabi SAW yang dimana beliau mengatakan zayyinul Qur'an bi aswatikum, perindahlah Al-Quran dengan suara. Itu sunnah. Baca Quran itu sunnah, jangan menunggukan itu sunnah. Baca Quran itu sunnah. Terus gimana pendapat mengharamkan qomat? Mereka baca Qurannya lagunya datar aja, pakai lagu tapi datar. Kita antum lihat Syekh Aiman Suwaid di YouTube bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datar, tapi ada lagunya itu kan. Tapi itu di apa? Itu orang yang mengharapkan. Tapi pakai lagu. Makanya lagu itu sunnah. Jadi juga jangan datar banget. Nah, yang maqamat itu membolehkan tuh atas dasar itu lawan itu. Nah, tetapi ilmu maqamat juga itu kan ilmu yang baru. Ya. Ahli qiraah nggak ada. Ibnu Jazari yang dikenal ahli qiraah itu nggak bikin maqamat. Maqamat itu konon saya belum meneliti lagi, konon itu dari musik asalnya, dan itu dari orang Persia, itu dari orang Arab. Nahawan itu nama-nama musik ya, asal musik bukan yang dari musik itu dijadikan lagu Al-Quran. Apalagi ulama yang haram itu berpendapat haramnya musik, udah nah, jadi itu, jadi maqamat itu ya, kalau lagu-lagu tadi itu saya dari pertengahan. Selama itu masih dasar, jangan terlalu sibuk dengan lagu pakai lagu dasar aja. Selama antum baca yang baik, sudah terkait hukum-hukumnya, soal lagu juga enak. Nah, harus antum nggak ditutup suaranya kayak suara Syekh Rashid. Antum mau ditutup suaranya seperti Syekh yang enak, kalau Al-Khosari atau Syekh misalnya Syekh Sudais, enggak, itu salah. Setiap orang punya zauq, punya rasa suaranya. Jadi maqamat itu beda dengan. Ada lagi terakhir ya, kita udah sama 3. Apakah matan Al-Jazari dengan Tuhfah berbeda pengawasannya? Kalau sama saya gini, nanti untuk masalah tahammul, bahasa Arab pengambilan tahammul itu bukan hanya dalam Jazari Tuhfah, semua kitab, kayak kitab tajwid, kitab hadis, kitab fikih, semua itu ini cuma ada tiga cara. Cara pertama itu cara sama, mendengar, antum dengerin guru baca. Ya tadi misalnya saya jazakan dengan cara sama. Kedua dengan cara qiraah, murid baca kepada guru. Tiga dengan ijazah saja. Ijazah itu maksudnya antum nggak baca, juga guru nggak baca ke antum. Nah itu namanya tahammul. Nah itu beda-beda tergantung guru. Kalau saya pribadi mensyaratkan untuk hafal Tuhfah dan Jazari. Saya pribadi, walaupun nanti misalnya antum dapetin, ada ustadz lain yang nggak harus hafal, itu gantung jalan guru masing-masing. Sebagian sanad saya, Tuhfah Jazari saya nggak semuanya hafal. Kayak misalnya saya ke Syekh Hisham, dari Syekh Hisham Hisham Abdul Bari, itu saya sama. Jadi beliau bacakan sambil syarah Jazariyahnya, dapat sanad, alhamdulillah, dan tinggi sanadnya. Jadi nggak harus dari tergantung guru. Kenapa tadi saya sudah sampaikan di awal apa alasan saya mencatatkan hafal maslahatnya di sana. Apalagi saya lihat di sini rata-rata masih awal-awal itu masih awal, jadi saya rasa sangat berat digenjot semangat. Nanti kalau antum mau mendapat sanad lagi Jazari lebih baik, silakan. Jadi sama, kalau bagi saya pribadi mencatatkan hafal Tuhfah dan Jazari. Oh ya, dan satu itu saya umumkan, bagi yang sudah
hafal tuhfah, boleh store Jazari, boleh juga salah satu store tuhfah ya, boleh. Tapi di akhir majelis, misalnya di antara antum ini ada sebagian ustadz nih, untuk tahfidz, relatif yang ada relatif atau beberapa ustadz yang untuk tahfidz, kalau udah hafal tuhfah, boleh store sekalian. Sama jalur sanad saya sama Jazari sama-sama dari Syekh Mesir, tinggi Ali. Terakhir ya, ini siapa nih? Pam Anugerah Mandiri, mohon maaf, saya itu kok. Ya aturan mohon pakai nama. Pak Faizal, Ustaz. Oh, ya Pak Faizal ya. Pak Faizal ini kali namanya ini Pak ya, asli ya. Dari Riau soalnya. Oh gitu. Ya, nanti coba ya. Nanti ini jadi karena kita ada presensi, jadi nanti ini akan menjadi laporan. Sudah jadi kita melihat yang rajin sampai tidak. Baik, terakhir ya nih Pak Faisal terakhir ya, yang ada nanya lagi untuk saya. Tadi dari Ahsofat Sufan, definisi mukri. Mukri, cara garis besar itu pengajar Quran. Jadi mohon maaf kalau saya di sini, berarti saya mukrinya. Kalau kita bicara umum, di antara antum saya mukrinya, dan mungkin di antara antum juga ada para pengajar ya Quran. Maka yang mudah mengajar Quran itu mukri. Tapi nggak sesimpel itu ternyata. Diperinci lagi para ulama al-qiraah mukri dan pengajar Quran. Dia pengajar Quran yang sudah punya sanad yang Rasulullah SAW dengan jalur dan dengan cara yang benar. Cara salah dia musyafa. Jadi kalau belum punya sanad belum cukup mukri sebenarnya. Ya. Saya alhamdulillah punya sanad, tapi sanadnya dalam sebuah qiraah. Rahim Amir dan Qalu. Kalau Asim, Hafs masih dan Al-Qaraqi. Jadi yang sudah punya sanad. Dan lebih dalam lagi yang udah punya apa? Sanad 10 qiraah, menguasai 10 qiraah itu yang mukri. Ya, jadi kalau diurutkan pengajar Quran. Pengajar Qurannya gimana? Yang punya sanad. Cuma satu riwayat. Ternyata nggak hanya satu riwayat, tidak lagi punya 10 qiraah. Baik, terakhir Pak Faizal ya. Tahsin itu kan baru. Jadi roh. Oh iya. Kalau huruf, nah besok insya Allah kita akan dalamin besok makhraj ya. Kalau huruf berbeda, misalnya antum menyebutnya huruf A jadi A, hamzah atau H jadi H, itu bukan perkara qiraah, bukan. Itu lahan justru namanya. Lahan itu apa? Kesalahan. Lahan dan lahan jali, lahan khofi. Lahan jali itu kesalahan yang berupa makna. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Kita bacanya alhamdulillahirabbil alamin. Pakai H, pakai H. Terus al-alamin sosok ain jadi al-a. Itu lahan itu, bukan dari qiraah lagi kayaknya. Karena qiraah itu berbangun dari ilmu tajwid. Enggak mungkin qiraah bacaannya bisa makhrajnya enggak benar, enggak mungkin. Jadi itu lahan justru bukan Allah. Baik, cukup ya. Kita lewat 9 menit ini. Itu dari saya mungkin. Saya maaf jika ada kesalahan. Salam bersempurna dengan Allah SWT dan segala kekeliruan dari kata saya, dan huruf terbuka ya bagi antum yang masih merasa ini diskusi, yang penting diskusi seputar materi tajwid atau mustalah. Kalau hadis silakan tanya kesempatan tadi ke saya. Ya, selamat itu materi kita, silakan huruf tidak kita kunci. Dan bagian tertinggal rekaman nanti hari Jumat. Kamu itu hari Jumat, kalau 5 hari. Biar apa? Biar termotivasi hadir di live. Jadi kalau hari Jumat nanti bisa ada link Telegram di Telegram, karena Telegram lebih ringan. Jadi, kalau tajwid video ya, video. Karena nanti tajwid itu ada prakteknya. Kalau habis terserah video atau apa. Seperti itu. Wallahu alam ya. Itu mungkin dari saya. Mungkin ditutup oleh Bang Zidan dan Bang Hafiz. Silakan. Jazakumullah khairan Ustaz Abid. Terima kasih juga untuk para teman-teman, dari Pesan Bisa, dari umum. Terima kasih untuk meluangkan waktu, tenaga, dan biaya untuk belajar bareng-bareng. Insya Allah hari-hari kedepannya tetap di jam yang sama dan akan mulai belajar lebih mendalam. Sekian, kami
dari panitia. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.